Aku perhatikan sejak tadi kau melamun. Kenapa? Akane dan Naomi berada di kantin, tengah menikmati makan siang. Selama kau bekerja di kantor pusat, benarkah kau tidak pernah bertemu dengan Ryu? Naomi masih melamun, terbayang-bayang wajah dan penampilan Ryu yang telah berubah drastis. Benar, aku tidak pernah bertemu dengannya. Bahkan aku baru tahu kalau dia anak dari pemilik perusahaan ini. Kau pasti tidak akan percaya jika melihat perubahan pada Ryu. Perubahan? Perubahan apa maksudmu? Akane terus menikmati makan siangnya. Namun perhatiannya tertuju pada sosok lelaki tinggi tegap yang tengah melangkah masuk ke dalam kantin. Ken melangkah mendekati meja di mana mereka berdua berada. Nona Naomi? Sapanya. Naomi masih diam melamun, sampai Akane menyenggol lengannya menggunakan siku. Hei, Pak Ken memanggilmu. Kenapa? Maaf, iya. Kau mencariku? Naomi terkejut, sadar dari lamunan. Presdir memintamu untuk menyiapkan makan siangnya. Mampus, aku bahkan tidak tahu dia suka makan apa. Gumam Naomi dalam hati. Kau bisa bertanya pada Presdir terlebih dulu sebelum menyiapkan makanan untuknya karena Presdir sangat pemilih. Sahut Ken setelah melihat ekspresi panik di wajah Naomi. Baiklah, Akane aku pergi dulu. Naomi berlari kecil keluar dari kantin. Perhatian Ken beralih ke Akane. Dan kau, segera habiskan makananmu setelah itu kembali bekerja. Iya, Huff. Aku juga tahu setelah ini aku harus kembali kerja. Bagaimana ini? Kenapa aku jadi gugup setiap kali ingin bertemu dengannya? Gumam Naomi sebelum mengetuk pintu. Naomi membuka pintu. Permisi, Presdir. Kenapa kau datang dengan tangan kosong? Apa Ken tidak memberitahu jika aku meminta makan siangku? Ken sudah bilang padaku tapi... Apa? Sahut Ryu, kedua tangannya berada di atas meja. Jari jemarinya saling bertautan menunggu jawaban. Aku tidak tahu kau ingin makan apa JT. Sebagai OB sekaligus sekretaris keduaku di sini, bukankah kau bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang menjadi kesukaanku? Apa? Dia pikir aku pembantunya apa? Hari ini juga pertama kalinya aku bekerja di sini tapi dia sudah memintaku mengetahui ini itu. Kenapa diam? Aku maaf, aku akan mencari tahu untuk kedepannya. Terlambat, aku sudah tidak lapar. Siapkan saja kopi untukku. Baik, Presdir. Baru hari pertama tapi dia sudah membuatku kesal, untung tampan. Gumam Naomi, sibuk menyiapkan kopi untuk Ryu. Tapi, apakah benar kalau mereka orang yang sama? Ryu Ogawa, bagaimana bisa dia menjadi sangat kurus dan tampan? Ini tidak mungkin. Kau kenapa? Sejak tadi bicara sendiri. Kau tidak gila, kan? Sahut Akane, baru saja masuk ke pantry untuk membuat teh hangat. Sepertinya aku akan mengalami gejala gangguan jiwa. Kalau bicara sembarangan. Katakan, memangnya kenapa? Kau aneh semenjak bertemu dengan Presdir. Ryu Ogawa, kau masih ingat bagaimana dulu dia dibul? Kan? Kau pasti tidak akan percaya jika sekarang dia sangat tampan. Nah, aku yakin kalau kau mengalami gejala gangguan jiwa, bagaimana bisa Ryu Ogawa menjadi sangat tampan? Kenapa kau tidak percaya padaku? Serius. Dia sangat tampan dan tinggi. Bahunya lebar, dadanya sangat bidang. Aku tidak percaya dia berubah sedrastis ini. Jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Sahut Akane. Bahahaha. Tidak mungkin, mana mungkin aku jatuh cinta pada si gendut itu. Tapi katamu sekarang dia tidak gendut lagi. Benar juga. Siapa si gendut yang sedang kalian bicarakan? Sahut Ken, tiba-tiba masuk ke pantry. Astaga! Naomi dan Akane sangat terkejut dengan kedatangannya. Nona Naomi, Presdir sedang menunggu kopinya. Oh, iya. Maaf,
Aku akan segera membawanya ke atas. Naomi melangkah pergi. Perhatian Ken beralih ke Akane. Kau, apa jam istirahatmu kurang? Gehang? Tidak, kebetulan aku hanya sedang membuat teh. Aku akan kembali ke meja kerjaku. Akane melangkah pergi membawa gelasnya. Menyebalkan, tahu begini aku tidak mau dipindah ke kantor cabang. Naomi melangkah masuk membawa nampan dengan secangkir kopi di atasnya. Silakan Presdir. Tanpa mengalihkan perhatiannya sedikit pun, Ryu mencicipi kopinya. Ryu menyemburkan kopi yang belum sempat diteguk. Berapa sendok gula yang kau tuang ke dalam kopiku? Kenapa? Apa kopinya terlalu manis? Dan kau masih bertanya? Kening Ryu berkerut. Keluar, ganti dengan yang baru. Ini terlalu manis. Baik. Meski kesal, Naomi tak bisa menolak. Dia membawa keluar kopinya dan mengganti dengan yang baru. Menyebalkan. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Naomi terus menggerutu di dalam lift. Sudah ketiga kalinya dia membawa kopi untuk Ryu. Ini masih terlalu manis. Kau sebenarnya bisa membuat kopi tidak? Menjadi OB saja tidak pecus. Kau masih ingin merangkap menjadi sekretarisku? Ya Tuhan, apa sebenarnya salahku? Kenapa ini terjadi di hari pertama aku bekerja? Keluar dan buat yang baru. Ingin rasanya Naomi menyiram kopi itu ke wajah Ryu tapi teringat jika dia datang ke perusahaan karena memiliki misi lain. Tenang, Naomi. Tenangkan dirimu. Perhatian Ryu beralih ke pintu setelah Naomi keluar. Ekspresi wajahnya berubah lega, menghela napas panjang sembari memukul dadanya beberapa kali. Sial, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Naomi Fukuda, di mana aku pernah mendengar nama itu? Ken, untuk pertemuan besok, beritahu Naomi untuk ikut dan menyiapkan semua berkasnya. Katakan padanya juga untuk mengenakan pakaian formal. Dia akan ikut pergi ke pertemuan. Ryu melangkah menuju lift bersama Ken. Baik, Presdir. Ryu bergegas menuju ke mobil yang terparkir di depan lobi namun perhatiannya justru teralihkan ke Naomi yang sedang sibuk membantu salah satu karyawan lelaki di sebuah lorong. Maaf, aku tidak sengaja. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Naomi mengambil beberapa buku dan menatanya ke dalam kardus. Tidak apa-apa, aku tahu kau tidak sengaja. Ngomong-ngomong apa kau pegawai baru? Ucap lelaki bernama Hideki. Iya, aku Naomi. OB baru di sini. Aku Hideki. Salam kenal. Oh ya, maaf juga untuk kopimu. Kapan-kapan aku akan mentraktirmu sebagai ganti kopi yang tumpah karenaku. Di kejauhan, Ryu melihat kopi gelas yang tumpah dan berceceran di lantai. Ceroboh. Gumamnya. Tidak perlu. Kau tidak perlu mengganti, tapi kalau tidak keberatan aku ingin minum kopinya kafe depan. Tapi, aku tidak bisa malam ini karena aku harus mencari tempat tinggal baru. Kau ingin mencari tempat baru? Hideki sangat bersemangat. Kontrakan di sebelahku kosong. Kalau kau mau kau bisa lihat-lihat sebelum pindah. Soal itu, aku akan bicara dulu pada temanku. Maaf. Aku harus pergi dulu. Naomi beranjak berdiri. Sebelum Naomi melihat keberadaan dirinya, Ryu bergegas melangkah pergi. Saat di pantry, Naomi yang tengah sibuk membuat kopi untuk Ryu pun terganggu karena kedatangan Ken. Nona, Naomi? Iya. Naomi menoleh. Presdir sudah pulang jadi kau tidak perlu membuatkan kopi untuknya. Apa? Naomi menghela nafas panjang, melegakan dadanya yang panas karena menahan kesal. Sepertinya dia benar-benar sengaja melakukan ini. Aneh, padahal dia sama sekali tidak ingat denganku. Tapi, kenapa sikapnya sangat menyebalkan seperti ini? Nona, Presdir juga berpesan agar kau mengenakan pakaian formal besok karena kau akan ikut ke pertemuan. Dan Presdir juga memintamu untuk menyiapkan berkas penting. Berkas?
Naomi kebingungan. Ya, berkas. Malam ini aku akan mengirim ke emailmu. Dan besok kau sudah harus membawa berkasnya. Baiklah. Pulanglah. Kau juga harus istirahat. Selamat malam. Ken berjalan keluar namun langkahnya terhenti karena berpapasan dengan Akane saat di pintu. Akane menunduk hormat sebelum melanjutkan langkah menghampiri Naomi. Hei, kau tidak pulang? Aku harus mencari tempat tinggal malam ini. Benar-benar ya, seorang putri yang sudah berubah menjadi si buruk rupa. Bahkan sekarang kau tidak punya tempat tinggal. Kur Naomi. Sial kau. Tapi, kalau kau mau kau bisa tinggal di tempatku. Benarkah? Serius? Rumahku kecil tapi cukuplah untuk tinggal berdua denganmu. Asyik, kalau begitu, malam ini aku traktir kau makan. Memangnya kau punya uang? Bukankah kau baru masuk kerja? Aku dapat uang dari seseorang. Tenang, uangnya lumayan banyak dan cukup untuk kita makan selama 1 bulan. Iya, itu adalah uang pemberian Ryu saat mereka bertemu di jalan kemarin. Kenapa kau sangat lambat? Seru Ryu. Kesal melihat Naomi tidak bisa gesit. Kau bisa berjalan lebih cepat, kan? Maaf, akan aku usahakan. Sesekali Naomi mengusap lututnya. Luka lebam di lutut Naomi mengalihkan perhatian Ryu. Bodoh? Apa? Dia bilang aku bodoh? Astaga, sungguh, ini sangat menyebalkan. Semalam saat pindah ke rumah Akane, Naomi sempat jatuh dan lututnya membentur lantai, sangat keras. Alhasil paginya dia sedikit pincang saat berjalan tapi sebisa mungkin Naomi terlihat baik-baik saja di depan Ryu. Lamban? Naomi hanya bisa diam setiap kali Ryu mengumpat padanya. Benar, mungkin ini adalah karma yang harus dia terima karena perlakuan buruknya pada Ryu dulu. Pertemuan diadakan di kantor pusat. Naomi sangat tegang bertemu dengan Tuan Ogawa. Belum lagi mereka duduk saling berseberangan. Melihat ayahnya selalu memperhatikan Naomi, Ryu pun dibuat penasaran. Apa yang menarik dari perempuan ini sampai-sampai ayah tidak bisa mengalihkan perhatian darinya? Gehang? Dehemnya sengaja menarik perhatian sang ayah. Dan ketika sadar jika putranya sejak tadi mengawasi, Tuan Ogawa segera mengalihkan perhatiannya. Apa-apaan ini? Jangan bilang ayahku tertarik dengan Naomi. Ryu melirik sekilas Naomi yang tengah fokus dengan rapat. Selesai rapat, Naomi meminta izin kepada Ryu ke toilet namun sebetulnya dia pergi menemui Tuan Ogawa di kantin. 2 cangkir teh hangat menemani pembicaraan mereka. Bagaimana 2 hari bekerja dengan putraku? Apa kau baik-baik saja? Tanya Tuan Ogawa, sesekali menyeruput tehnya. Jangan bilang dia sengaja menjadikanku obes sekaligus sekretaris Ryu karena ingin membuatku ditindas oleh putranya. Tapi aku lihat, kau sepertinya sanggup menghadapi putraku. Sangat mudah, semua yang dia perintahkan mampu aku kerjakan dengan baik. Benarkah? Kedua alis Tuan Ogawa terangkat, menatap penuh remeh. Oh! Rintih Naomi ketika merasa linu di bagian lututnya. Perhatian Tuan Ogawa tertuju pada luka lebam di kaki Naomi. Di sisi lain, karena merasa curiga Naomi tak kunjung kembali, Ryu berinisiatif menghampiri. Namun dia justru dikejutkan saat melihat ayahnya dan Naomi sedang berada di kantin berdua. Ryu hanya diam menyaksikan pemandangan aneh dari kejauhan. Meski begitu ekspresi wajahnya memperlihatkan jelas apa yang tengah dia pikirkan saat itu.